Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini, amma ba'd. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Haditsun sahih. Sesungguhnya agungnya pahala itu berdasarkan dengan besarnya ujian dan bala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum pasti Allah akan mengujinya. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, pasti dia akan mendapatkan ridhanya Allah. Dan barang siapa yang benci, yang tidak ridha dengan ujian dan bala itu, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia di atas, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwasan yang namanya ujian, musibah, bala merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda cintanya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keimanan dalam hati kita, hendaknya meyakini dan mengubah cara pandang kita kepada musibah yang sedang menimpa kita. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya musibah ini merupakan perkara yang menjadikan kita sebagai hamba yang penuh dengan kesialan. Jangan sampai kita memandang bala, ujian, musibah sebagai salah satu perkara yang buruk, perkara yang jelek, atau yang lainnya. Tidak. Akan tapi jadikan bahwasannya ujian tersebut, bala ini adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, pasti Allah akan mengujinya. Yang dengan ujian ini Allah hendak menyampaikan dia, mengantarkan dia pada tingkatan derajat yang lebih tinggi di akhirat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal 'abda idza sabaqat lahu manzilah lam yablugha bi'amalih ibtalahu Allah azza wa jalla. Sesungguhnya seorang hamba apabila ditakdirkan untuk mendapatkan sebuah manzilah, derajat, tingkatan di akhirat yang tinggi, namun tidak bisa meraihnya dengan amalnya, Allah akan menguji dia. Allah akan menguji dia. Ibtalahu, akan menguji hamba ini. Thumma sabbarahu ala dhalik. Kemudian Allah akan jadikan hamba ini sebagai hamba yang sabar di dalam mendapati dan menghadapi ujian tersebut. Dijadikan sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yuballighahu ila manzilatin sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sampai Allah mengantarkan dia pada tingkatan derajat yang sudah ditakdirkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan di muka menunjukkan kepada kita bahwasannya semakin besar ujian, musibah, maka semakin besar pula pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada kita kelak di akhirat. Besarnya pahala, besarnya ganjaran ini ya sesuai dengan ujian dan bala yang kita dapatkan. Dan yang diminta adalah agar kita selalu bersabar, menerima dengan penuh lapang dada dan ridha bahwasannya ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang ulama salaf pernah mengatakan, innamal mar'u la yu'jar ala musibatin asabathu, walakin yu'jaru ala tathabbutihi wa jamili sabrihi. Sesungguhnya seseorang
itu tidak akan diberikan pahala dengan musibah yang menimpanya. Akan tetapi dia akan diberikan ganjaran dan pahala gara-gara atau dikarenakan kesabaran dia yang begitu kuat dan juga cara dia di dalam menghadapinya dengan penuh keistiqamahan di dalam mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, kita sebagai hamba Allah yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari ujian dan cobaan, sekecil apapun itu, hendaknya kita jadikan sebagai ladang untuk bercocok tanam pahala yang nantinya kita meraihnya kelak di akhirat. Sebagaimana hadis pertama tadi menunjukkan kepada kita bahwasannya siapapun di antara kita yang ridha ya akan musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman radhiya falahu ridha, karena tidaklah satupun musibah yang menimpa kita melainkan ini merupakan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah ya yang menimpa kita baik di bumi maupun ya pada diri-diri kita, kecuali itu semuanya berasal dari Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan semua makhluk-makhluknya. Sebaliknya, apabila kita tidak suka, kita benci, kita murka dengan musibah demi musibah yang menghampiri kita, maka balasannya pun murka Allah Subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, janganlah kita menjadi orang yang apabila ditimpa musibah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi musibah itu baik akibatnya bagi kita, dan bisa jadi Allah menginginkan kebaikan bagi kita kelak di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.